Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Hutabara. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang organ ekskresi, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang organ ekskresi yaitu ginjal. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Tahu nggak? Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan loh. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal yaitu urin. Ginjal terdiri dari 3 bagian. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada pada kapsul Bowman. Nah, pada bagian inilah proses penyaringan darah akan dimulai. Medula renalis tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Baiklah anak-anak, kita ulangi lagi yuk bagian dari ginjal. Yang pertama kulit ginjal atau korteks, fungsinya untuk menyaring darah. Yang kedua sumsum ginjal atau medula, fungsinya sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Yang ketiga rongga ginjal atau pelvis, fungsinya untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter.
anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan urin di dalam ginjal. Jadi, proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Baik, kita akan bahas proses yang pertama, yaitu filtrasi. Nah, anak-anak, tahukah kalian pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Nah, cairan hasil penyaringan tersebut tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, filtrat selanjutnya akan disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Darah dan protein akan tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di dalam kapsul Bowman disebut dengan urin primer. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi akan masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal akan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga akan diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Nah, cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Anak-anak, mari kita ulangi kembali proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ada 3 tahap.
Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga, augmentasi atau pengeluaran zat. Filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Zat yang disaring adalah sel-sel darah merah, keping darah, dan protein plasma. Proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, menghasilkan urin sekunder. Zat yang diserap kembali yaitu glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, asam urat, air, natrium, kalium, dan klor. Kemudian augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus, menghasilkan urin sesungguhnya. Zat yang dikeluarkan yaitu 95% air dan zat-zat terlarut yang terdiri atas nitrogen seperti urea, asam urat, dan keratin. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang organ ekskresi yaitu ginjal. Kalau kalian belum paham atau masih ada materi yang belum mengerti, kalian bisa mengulang menyaksikan video ini ya. Oke, kalau begitu demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.